Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku moderator Rafael Syahrido Karina beserta didampingi oleh anggota-anggota saya yang beranggotakan ada Saudara Irfan Nur Hisan, ada Saudari Arni Aprida, dan Saudara Mahram Ridho Asyidiki. Di sini dari kelompok 5 ingin memaparkan materi tentang fungsi pajak. Baiklah, di sini pengertian fungsi pajak adalah kegunaan pokok pajak dan manfaat pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya. Jadi fungsi pajak ini suatu anggaran pajak dari berbagai macam-macam pajak yang pertama itu dikelola oleh pemerintahan dan akan balik lagi ke masyarakatnya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat tentunya. Seperti contohnya yaitu membangun infrastruktur, menyediakan layanan pendidikan, dan tentunya menyediakan layanan kesehatan yang fungsi pajak tersebut dapat diatur, dikelola oleh pemerintah sebagaimana untuk menjaga stabilitas perekonomian masyarakat. Lalu fungsi pajak ini ada dasar-dasarnya. Yang pertama itu ada fungsi anggaran atau dengan kata lain budgeter. Yang kedua ini ada fungsi mengatur, dengan kata lain reguleran. Yang ketiga itu ada fungsi sosial. Yang keempat itu ada fungsi stabilitas. Dan yang kelima itu ada fungsi redistribusi pendapatan, seperti itu. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Arni Aprida. Kepada Saudari Arni Aprida, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait macam-macam fungsi pajak. Yang pertama yaitu fungsi anggaran atau atau disebut dengan budgeter. Di mana fungsi anggaran dari pajak adalah memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya untuk keperluan belanja negara. Dan di mana dalam hal ini pajak anggaran difungsikan sebagai alat untuk menarik dana dari masyarakat untuk memasukkan ke kas negara. Nah, adapun fungsi dari anggaran atau budgeter ini yaitu digunakan untuk memenuhi belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Nah, tentunya adapun dari fungsi anggaran ini untuk mengatur pelayanan umum seperti fasilitas umum yang nantinya akan dikelola oleh negara. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Arni Aprida yang telah menjelaskan materi tentang fungsi anggaran atau budgeter ini. Untuk materi selanjutnya tentang fungsi mengatur atau reguleran yang akan dijelaskan oleh Saudara Mahram. Kepada Saudara Mahram, kami persilakan. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, fungsi mengatur.
reguler, yang dimana fungsi ini mengatur sebagai fungsi alat penggerak masyarakat dalam sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, fungsi ini mengatur dengan menggunakan pajak untuk mendorong masyarakat sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. Walaupun dari sisi pemerintah tidak menguntungkan, sebagaimana contoh, ini penanaman modal, melindungi produksi dalam negeri, serta mengurangi kesenjangan sosial pada barang mewah. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, fungsi sosial atau demokrasi, yang dimana fungsi ini memiliki hak perseorangan yang diakui pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, besarnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kemampuan seseorang untuk bisa membayarnya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Mahram yang telah menjelaskan materi tentang fungsi mengatur dan fungsi sosial. Baiklah, untuk materi selanjutnya tentang fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan yang akan dijelaskan oleh Saudara Irfan Nur Ihsan. Kepada Saudara Irfan Nur Ihsan, kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas menjelaskan bahwa pajak bukan hanya menjalankan fungsi sebagai pengatur dan penyedia anggaran bagi pemerintah. Namun, dalam konteks yang lebih luas, diperlukan sistem perpajakan menjadi komponen untuk mencapai stabilitas ekonomi. Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan sehingga inflasi dapat dikendalikan. Sederhananya, untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah mampu mendistribusikan anggaran untuk pembangunan sesuai pada tempatnya. Contohnya yaitu membeli beras petani dan operasi pasar sembako. Selanjutnya yaitu adalah fungsi redistribusi pendapatan. Fungsi redistribusi pajak sangat penting, di mana negara berperan penting untuk bisa menjamin kehidupan masyarakatnya, terutama menjamin agar semua kelompok masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi bisa hidup terjamin. Pajak ini digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, membiayai pembangunan, dan membuka lapangan pekerjaan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Irfan Nur Ihsan yang telah menjelaskan materi tentang fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan. Baiklah, cukup segitu saja pemaparan materi tentang fungsi pajak dari kelompok kami. Jadi, dari kelompok kami menyimpulkan bahwa fungsi pajak yaitu di mana pajak untuk membiayai pengeluaran negara serta untuk menjalankan tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan serta menyediakan fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Baiklah, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila kelompok kami dalam menjelaskan materi tentang fungsi pajak ini ada kurangnya, kami memohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.